Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dalam video kali ini, saya dan kedua rekan saya Lia Hidayah dan Yuriska Pragusna akan menjelaskan tentang layanan responsif untuk anak usia dini. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Pengertian layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik atau konseli tidak menghadapi hambatan dalam pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan atau rival. Perkenalkan, nama saya Lia Hidayah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang tujuan layanan responsif. Tujuan layanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Indikator dari kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku bermasalah atau malasuai. Tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, dikenakan dengan masalah pribadi, sosial, karir, dan juga masalah perkembangan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yuriska Pragusma. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek layanan responsif. Yang saya ketahui, aspek layanan responsif terbagi menjadi 4. Yang pertama, bergerak di bidang pribadi. Yang pertama dari bidang pribadi ini adalah satu, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, perolehan sistem nilai, kemandirian emosional, pengembangan keterampilan secara intelektual, dan menerima diri dan mengembangkannya secara efektif. Sedangkan yang kedua adalah bergerak di bidang sosial, di mana yang pertama adalah berperilaku sosial secara bertanggung jawab. Yang kedua adalah mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang ketiga adalah bidang belajar, di mana pada bidang belajar ini yang pertama adalah kita kurang memahami cara membagi waktu, atau yang kedua adalah kurang memahami cara belajar dengan baik. Yang ketiga adalah kurang memahami cara belajar secara efektif. Yang keempat, kurang memahami cara mengatasi kesulitan saat belajar. Yang keempat, memiliki rasa tidak suka dengan pelajaran-pelajaran tertentu. Yang kelima adalah kurang bisa membaca buku secara efektif. Dan yang terakhir adalah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik saat sedang belajar. Yang keempat, bergerak di bidang karir, di mana pada bidang karir ini yang pertama adalah kurang memiliki rasa percaya diri untuk memulai suatu pekerjaan. Yang kedua adalah kurang memiliki motivasi untuk mencari informasi tentang dunia kerja. Yang ketiga adalah kurang mampu memiliki pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah merasa cemas tidak mendapat pekerjaan setelah lulus dari sekolah menengah atas. Sekian penjelasan dalam video kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.